dengan rapat kita saat ini. Selamat sore, kita akan memulai rapat kita. Di sini koperasi kita yaitu yang bernama Koperasi Makmur Mandiri, yaitu yang bergerak pada bidang bahan-bahan sembako. Jadi pada rapat kita ini kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita meminimumkan modal kita dan juga memaksimumkan pendapatan kita pada koperasi kita ini. Nah, di sini kan pada koperasi kelontong kita ini kita menjual bahan-bahan sembako seperti minyak, beras, telur, indomie, gula, kopi, teh, atau ada kemungkinan bisa kita tambah lagi produk-produknya sesuai dengan yang diinginkan oleh pasar. Maka oleh karena itu kita butuh survei tentang di mana pasar yang memungkinkan untuk kita dapat mendapatkan harga yang lebih terjangkau, yang lebih meminimumkan pengeluaran. Jadi dari teman-teman semua, apakah memiliki saran tentang di mana kita dapat membelanjakan bahan-bahan pangan kita ini? Izin Ketua, mungkin saran dari saya pastinya nanti saat kita membelikan berbagai jenis sembako ini, pastinya kita jangan berfokus pada suatu grosir, yang artinya kita bisa contohnya beli minyak dari grosir sana, yang pastinya nanti itu keuntungannya bisa berbeda-beda. Terus mengenai beras bisa kita beli dari grosir yang lain, dan dengan itu nantinya laba yang kita dapat pastinya akan banyak. Mungkin itu saran saya untuk Ketua. Kalau menurut saya, mungkin kita bisa memperbanyak produk, jadi kita usahakan supaya apa yang dibutuhkan masyarakat sekitar koperasi kita ini kita punya. Jadi mereka nggak datang ke tempat-tempat lain, mungkin kan karena kita lengkap nih, jadi mereka bisa terus berlangganan di kita. Jadi ada baiknya kita itu menambah produk, jangan hanya yang itu aja, supaya mereka itu senang datang ke kita karena apapun yang mereka inginkan itu ada sama kita gitu. Oke. Baik, kalau dari saya sendiri, mungkin kita juga boleh bekerja sama dengan toko kelontong lain. Kita melihat bagaimana pemasaran mereka yang lebih tinggi. Saya penjualan mereka lebih tinggi di beras atau mungkin minyak. Jadi sana kita bisa konsultasi dengan mereka. Bagaimana kalau kita menambah modal kepada mereka, atau mungkin konsultasi terhadap bagaimana pemasaran mereka. Jadi di sini memang kita saling bersaing, tetapi kita tetap punya kualitas tersendiri. Itu mungkin saran dari saya. Oke. Dan tadi saran dari Fernando untuk tidak berfokus pada hanya satu grosir saja. Mungkin kita bisa menambah dari grosir yang ada di daerah Pancing atau mungkin MMTC. Mungkin jadi kita perlu survei lagi. Oke, mungkin dari segi perbelanjaan produk mungkin kita sudah bisa jalankan. Kita survei dulu. Oke, selanjutnya bagaimana dengan peningkatan penjualan? Kan pada kasus kita ini toko kelontong bukan hanya kita saja. Jadi di sini kita ingin membicarakan bagaimana inovasi-inovasi kita agar kelontong kita ini bisa berbeda dari yang lain dan dapat menarik perhatian masyarakat dan dapat meningkatkan penjualan kita. Mungkin ada saran dari teman-teman yang ingin memberikan bagaimana ide-ide menarik agar toko kelontong kita ini bisa memberikan inovasi baru seperti ini. Mungkin saran saya Ketua, mungkin dari untuk memperlancar kelontong kita ini biar jalan, biar masyarakat juga senang. Mungkin kita akan menyediakan misalkan kita punya kendaraan, kita siap antar barang ke tempatnya itu, yang dimana nantinya pastinya itu akan membantu mereka dan menarik perhatian para konsumen untuk membeli belanja kelontong kita. Mungkin itu sarannya dari saya. Bagaimana kalau menurut saya, mungkin kita bisa mengadakan promosi. Promosi itu tidak setiap saat, mungkin pada awal bulan atau mungkin akhir bulan, karena kan banyak dari masyarakat itu yang gajian mungkin di awal bulan. Jadi mungkin di akhir bulan itu kita bisa mengadakan promosi untuk menarik perhatian para konsumen juga. Saya sih Oke, kalau dari saya sendiri, di sini kita perlu
melihat juga bagaimana kebutuhan utama dari pelanggan-pelanggan yang kita targetkan. Jadi kalau misalnya penjualan beras yang paling tinggi, jadi yang kita perbanyak itu bagian beras. Oke. Mungkin menurut saya dari sisi saya tadi kan pendapat dari Elsa mengatakan kalau kita menerima saran-saran dari masyarakat. Mungkin mereka butuhnya minyak sekian ini, maunya ditambahkan lagi kapasitasnya, atau mungkin gula, atau mungkin produk-produk atau merek-merek Indomie mie instan tertentu. Mungkin kita bisa menambahkan itu agar apa yang dicari masyarakat dapat kita berikan. Jadi masyarakat lebih tertarik belanja kepada kita. Dan juga saran satu lagi mungkin kan di sosial media sekarang kita sudah berteman dengan kerabat-kerabat yang mungkin jarak rumahnya juga dekat dengan toko kelontong kita. Mungkin kita bisa mempromosikannya lewat sosial media agar masyarakat lebih tahu dan lebih mudah mendapatkan informasi tentang produk-produk yang kita jual. Seperti itu. Mungkin selanjutnya yang perlu kita bicarakan tentang bagaimana membagi keuntungan kita dari penjualan dalam satu hari dan kita masukkan ke kas atau ke kas kita agar dapat kita gunakan ke penjualan berikutnya. Ada saran tentang pembagian persenan hasil keuntungan? Kalau menurut saya persenan itu mungkin kan dalam pendapatan kita satu hari itu kita mungkin bisa membicarakan berapa yang harus kita sisihkan untuk modal kita untuk ke kemudian hari. Ya. Jadi mungkin pendapatan kita misalnya 100.000 per hari. Ya. Mungkin pendapat itu. Mungkin kita buat kesepakatan bersama itu 50.000 itu harus kita sisihkan untuk modal kita di kemudian hari apa yang perlu kita belanjakan. Jadi mungkin menurut saya itu 50.000 yang lagi itu bisa kita bagi ratakan untuk keuntungan anggota atau mungkin untuk kas kita. Menurut saya seperti itu. Berarti 50% untuk kas, 50% untuk modal. Oke. Saya rasa cukup sekian hasil rapat kita, atau mungkin ada dari anggota teman-teman yang ingin membicarakan hal yang perlu kita bicarakan? Sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih sudah menghadiri acara rapat kita hari ini, dan semoga apa yang kita rapatkan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Baiklah, untuk rapat kali ini kita akan membahas mengenai keuntungan kita yang sudah kita dapatkan pada tahun sebelumnya. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang jasa fotokopi yang kita sudah jalankan 2 tahun ini. Untuk saudara Clinton, untuk 2 tahun terakhir ini, apakah ada kendala untuk menjalankan usaha yang kita sudah jalankan 2 tahun ini? Kalau menurut saya ada kendala yang dimana kurangnya karyawan, yang kedua itu banyaknya permintaan pasar, sehingga di fotokopi ini ada contohnya kurangnya alat-alat. Jadi itulah kendala menurut saya. Oke, untuk kendala yang sudah dijelaskan oleh saudara Clinton, apakah ada pendapat untuk memecahkan solusi yang dari kendala tersebut? Mungkin saya bisa memberikan ide ya, karena kan tadi saudara Clinton bilang kurangnya karyawan dan juga permintaan pasar yang terlalu banyak ya kan. Salah satunya bisa dikasih tahu permintaan pasarnya seperti apa? Oh iya, spanduk kan. Jadi mungkin kita boleh menambahkan alat-alat untuk pembuatan spanduk, karena kita bisa beli alatnya langsung ke pabrik yang memang berkualitas bagus. Jadi hasilnya juga lebih bagus dan konsumen juga pastinya senang dengan kualitas yang kita hasilkan. Dan hal ini mungkin diperkirakan bisa menambahkan profit kita di koperasi kita ini. Mungkin ada lagi saran? Mungkin dari saudara Tessa, Mungkin saran dari saya mungkin untuk menambahkan tenaga kerja boleh untuk pemasaran fotokopi kita kasih untuk ke orang ataupun ke media sosial supaya pemasaran kita semakin bagus dan orang pun yang ingin bekerja di koperasi kita semakin banyak.
saran dari teman-teman semua bisa dipertimbangkan. Jika kita nanti mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari tahun sebelumnya, kita bisa menambah seperti peralatan untuk fotokopi kita mungkin, dan menambah tenaga kerja supaya mengefisiensikan sistem kerja kita di fotokopi ini. Jadi boleh dicatat untuk saudara Tessa untuk saran-saran dan masukan supaya kita bisa melaksanakannya nanti untuk tahun ini. Yang pertama tadi, menambah karyawan saat kita nanti mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Yang kedua, mungkin kita akan menyediakan alat-alat baru untuk membuat spanduk yang sebelumnya kita tidak menyediakan spanduk, nantinya kita akan menyediakan spanduk. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang foto studio yang kita sudah jalankan. Oke, menurut yang foto studio kita kan yang dilaksanakan oleh saudara Lis dan Tessa. Menurut saudara berdua, apakah ada kendala dalam menjalankan usaha kita ini? Kalau dari kami sendiri banyak, nggak sedikit banyak kendala dari foto studio ini, karena satu juga banyak konsumen yang minta supaya pemotretan ini dilakukan di luar dari tempat yang udah kita sediakan. Nah, banyak permintaan dari mereka supaya dilakukan di luar, dan itu kiranya menjadi bahan pertimbangan kita untuk kedepannya, bagaimana solusi kita supaya pemotretan itu jangan hanya di satu tempat kita saja, tapi bisa dilakukan di luar gitu. Untuk kualitas kameranya oke, hanya saja permintaan mereka untuk dilakukan di luar dari studio kita yang sudah kita sediakan. Baik, untuk kesulitan yang saudara Tessa alami, apakah ada? Oke, kami dari bagian photoshoot untuk kami arahkan untuk dua tempat, yaitu di luar tempat kita foto studio, dan ada juga di luar dan ada juga di tempat studio tersebut. Nah, kalau di luar itu kayak contohnya seperti foto studio pernikahan, mungkin itu bisa dilakukan di arah Toba sana. Nah, di arah Toba sana kan boleh kita misalnya di wisata Holbung dan mungkin Spinsur, atau pokoknya yang berlatar atau backgroundnya yang arah Toba sana. Nah, di situ kita nanti bisa memakai memakai aksesorisnya seperti ulus untuk fotonya, dan tongkat untuk seperti tongkat Sisingamaraja yang laki-lakinya. Nah, kendala untuk yang kami alami untuk foto pernikahan di luar studio kita, yaitu cuaca tidak mendukung saat foto dilakukan di alam. Nah, itulah mungkin yang akan kita bahas lagi di sini, solusi atau memecahkan kendala yang tersebut. Baik, untuk setiap kendala yang sudah disebutkan oleh saudara Lisbra maupun saudara Tessa, mungkin dari segi biaya kalau kita membuat photoshoot kita di luar, apakah tidak akan memakan banyak biaya? Kalau menurut saya, gimana kalau biaya ketika mereka photoshoot di dalam ruangan dan juga di luar itu udah beda. Jadi kita bila boleh berbicara kepada konsumen, kita katakan biaya kami untuk di suatu tempat ini segini. Nah, jadi kayak transportasi, waktu kita itu konsumen yang tanggung. Nah, kalau mereka bersedia, kita lakukan permintaan mereka. Tetapi kalau tidak, ya sesuai dengan visi misi pertama kita tadi, hanya di studio saja. Oke, baik. Untuk saudara Tessa yang menyebutkan bahwa kita harus memiliki resiko akan kondisi cuaca ya. Oke, untuk itu kita harus mengambil resiko, kita harus siap tanggung resiko untuk menjalani untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, kan kita harus siap menerima resiko apapun yang kita harus terima. Jadi untuk tahun ini kan kita sudah memperoleh keuntungan sebesar 20 juta. Jadi untuk dana ini bagaimana kita untuk membagi keuntungan ini menurut saudara-saudara? Keuntungan ini pembagiannya bagaimana kita bagi, atau kita masukkan semua untuk bahan-bahan baku mungkin, atau kita bagikan semua keuntungannya untuk kita masing-masing? Oke, menurut saya kalau pemasukan kita per bulan, kita hitung dulu pemasukan berapa, setelah itu kita hitung lagi pengeluaran kita berapa. Setelah dapat sisanya,
kita akan bagi 5. Yang pertama ini kita akan membuat sebagai cadangan untuk anggota-anggota kita yang memerlukan nantinya. Karena kita tidak tahu keadaan yang kita alami suatu saat nanti, atau kita sedang berduka, kita menggunakan biaya ini. Nah, untuk 4 lagi kita akan bagi rata. Apakah saudara setuju? Oke, baiklah. Untuk keuntungan lainnya kita akan menggunakannya itu